Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi Pak Lutfi dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai teknik dan alat audit perbantuan komputer. Jadi next. Nah, sebelum itu kami terdiri dari 3 kelompok. Ada Nola Logita, kemudian ada Imelda Rotua, dan saya sendiri Wulan Farina Turistia. Oke, pembahasan pertama adalah mengenai pengendalian aplikasi. Jadi apa itu pengendalian aplikasi? Jadi pengendalian aplikasi adalah prosedur dan mekanisme yang diterapkan pada tingkat aplikasi. Untuk apa? Menjamin keakuratan, kelengkapan, validitas, dan otorisasi data yang dimasukkan, diproses, disimpan, dan dihasilkan oleh sistem aplikasi. Nah, pengendalian aplikasi ini fungsinya untuk melengkapi General Purpose atau ITGC. Dan ITGC juga pengendalian aplikasi ini bekerja sama untuk memastikan integritas dari sistem informasi itu sendiri. Slide next. Nah, jadi mengapa pengendalian aplikasi itu penting? Yang pertama itu untuk menjaga integritas data dalam siklus pemrosesan. Nah, jadi tujuan utama pengendalian aplikasi itu menjaga integritas data. Integritas data seperti apa? Maksudnya data tersebut apakah akurat, apakah lengkap, dan apakah andal di seluruh proses pemrosesan, mulai dari input, pemrosesan, hingga output. Kemudian ada juga mencegah dan mendeteksi kesalahan atau kecurangan selama input, proses, dan output data. Nah, jadi kontrol atau pengendalian aplikasi itu dirancang secara proaktif untuk mencegah secara reaktif, mendeteksi anomali baik yang timbul dari kesalahan manusia yang tidak disengaja maupun dari tindakan yang disengaja, yang biasa disebut dengan kecurangan pada setiap tahap pemrosesan data tersebut. Kemudian yang ketiga, untuk memastikan transaksi itu diperoleh secara lengkap, akurat, dan sah. Jadi pengendalian aplikasi memastikan bahwa setiap transaksi yang diproses di aplikasi itu lengkap, akurat, dan sah, dan secara langsung itu mendukung keandalan pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan strategis. Bisa dilanjut? Nah, jadi dalam pengendalian aplikasi itu ada 3 jenis utama. Di bagian jadi tiga itu ada dari proses input, proses pemrosesan, dan kemudian ada proses output. Yang kita bahas pertama mengenai pengendalian input atau input controls. Nah, itu tujuannya untuk menjamin bahwa data yang kita masukkan ke sistem itu asli, akurat, dan juga lengkap. Dan untuk 3 komponen utamanya itu ada authenticity atau autentisitas, kemudian ada accuracy, kemudian juga ada completeness. Nah, kalau authenticity itu intinya memastikan sumber data yang masuk ke aplikasi itu datanya sah. Jadi bentuk pengendaliannya bisa berupa hanya pengguna yang berwenang yang dapat memasukkan data. Dan itu biasanya diterapkan melalui autentikasi user. Seperti sebelum kita masuk ke suatu sistem, kita harus memasukkan user ID, password, kemudian ada juga hak akses, kalau yang lebih canggihnya lagi biasanya menggunakan biometrik. Kemudian ada juga accuracy, yaitu intinya memastikan data yang dimasukkan itu benar dan sesuai aturan. Itu contohnya dilakukan dengan edit check seperti validasi nilai, batas maksimum minimum, tanda positif atau negatif, atau kesesuaian tipe data. Dalam akurasi ini, contohnya misal kita memasukkan tanda koma itu kan biasanya berbeda. Ada yang memakai koma, ada yang memakai titik seperti kita saat menggunakan Excel atau Google Sheets. Nah, akurasi itu memperhatikan detail-detail kecil seperti itu. Kemudian yang ketiga ada completeness, itu memastikan bahwa seluruh data yang diinput, yang dibutuhkan itu telah dimasukkan. Jadi jika datanya belum lengkap, sistem itu menolak transaksi tersebut. Bisa dilanjut? Nah, yang kedua adalah pengendalian pemrosesan atau processing controls. Jadi setelah tadi sudah ada pengendalian input atau yang pertama kali, nah setelahnya juga ada pengendalian pemrosesan, di mana data-data yang sudah dimasukkan itu kan diproses. Nah, dalam pengendalian pemrosesan itu menjamin
data diproses secara benar dan lengkap tanpa kehilangan atau perubahan yang tidak sah, juga untuk mencegah duplikasi transaksi, data hilang, atau kesalahan perhitungan. Nah, dalam pengendalian pemeriksaan ini, akurasi dan kompleksitas tadi itu dijaga melalui pencatatan dan pelaporan error, rekonsiliasi antar sistem, misalnya antar sistem penagihan, pembayaran, dan piutang, itu kan dalam siklusnya memang terdapat hubungan, jadi direkonsiliasi dalam proses pemrosesan ini, sehingga jika ada transaksi masuk, itu bisa langsung direkonsiliasi ke akun-akun yang memang berhubungan. Kemudian ada juga zero balance test, write protection, dan concurrent update controls. Bisa dilanjut? Nah, yang terakhir ada pengendalian output atau output control. Nah, ini menjamin bahwa di akhir pemrosesan, semua data yang kita masukkan, entah berupa laporan, berupa file, atau berupa data itu, hasilnya akurat dan lengkap melalui review, rekonsiliasi tadi, dan verifikasi data di awal. Kemudian, semua data tersebut didistribusikan dengan aman hanya kepada pihak yang berhak atau yang disebut dengan need to know basis. Misalkan dari pihak penjualan mau mengakses sistem, maka pihak penjualan itu hanya bisa mengakses data-data yang berhubungan dengan penjualan saja, jadi tidak bisa mengakses seluruh sistem. Kemudian ada juga data tersebut disimpan atau dimusnahkan sesuai aturan retensi data. Nah, seperti yang kita tahu, Pak, data itu biasanya disimpan dalam jangka waktu 10 tahun dan ada juga waktunya untuk dimusnahkan seperti itu. Nah, kalau contohnya sendiri adalah pembatasan akses ke laporan, inskripsi data saat transmisi, serta validasi hasil dengan sumber independen. Lebih lanjut. Oke, secara umum, pengendalian pengujian aplikasi komputer adalah proses untuk memeriksa efektivitas dan keandalan kontrol dalam aplikasi komputer. Dalam konteks audit TI sendiri, pengendalian ini tuh bukan sekedar memastikan aplikasi itu bisa dijalankan, tetapi juga memastikan bagaimana aplikasi tersebut memproses data dengan benar tanpa menimbulkan kesalahan atau risiko penyalahgunaan. Juga ini merupakan bagian dari audit sistem informasi berbasis komputer. Nah, tujuan utama dari pengujian aplikasi komputer adalah menilai apakah kontrol dalam sistem aplikasi berjalan sesuai desainnya. Nah, pengujian ini dilakukan agar auditor dapat menemukan adanya kesalahan atau kelemahan dalam proses input, pemrosesan, maupun output data. Ya, terus ada memastikan sistem mampu menolak data yang tidak valid dan hanya memproses data yang benar. Lalu mengevaluasi keamanan sistem terhadap akses yang tidak sah, dan memberikan keyakinan bahwa aplikasi mendukung tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Nah, itu hasil pengujian aplikasi juga menjadi dasar auditor dalam memberikan opini atau rekomendasi kepada manajemen, misalnya apakah sistem ini perlu diperkuat atau dikembangkan lebih lanjut. Nah, di sini ada tahapan pengujian aplikasi. Dalam praktiknya, proses pengadilan pengujian aplikasi komputer dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah perencanaan, uji, atau planning. Auditor itu harus memahami aplikasi yang diuji, termasuk alur proses bisnisnya, jenis data, dan resiko yang mungkin timbul. Di tahap ini juga auditor menentukan ruang lingkup dan metode pengujian yang paling sesuai. Nah, tahap kedua adalah persiapan data uji atau test data preparation. Auditor menyiapkan data yang mewakili berbagai kondisi seperti data valid, tidak valid, duplikat, dan ekstrim. Data ini digunakan untuk menguji bagaimana sistem menangani berbagai skenario. Lalu di sini ada tahap ketiga adalah pelaksanaan uji atau execution. Disinilah auditor menjalankan aplikasi menggunakan data uji yang telah disiapkan. Nah, beberapa alat bantu yang digunakan seperti ACL, IDEA, atau SQL Query Tools sering digunakan untuk mempercepat proses ini. Di tahap keempat adalah evaluasi hasil atau evaluation. Di sini auditor membandingkan hasil keluaran sistem dengan hasil yang diharapkan. Jika hasilnya berbeda, auditor akan menelusuri penyebabnya. Apakah berasal dari kesalahan program, kontrol yang tidak berjalan, atau kelemahan desain sistem. Nah, yang terakhir adalah dokumentasi dan pelaporan atau reporting. Semua tekanan, semua temuan, bukti, serta rekomendasi harus dicatat secara rinci. Hasil ini menjadi dasar dalam laporan audit kepada manajemen. Lalu di sini ada dokumentasi dan Lalu di sini ada metode pengujian aplikasi.
Dalam literatur audit teknologi informasi, terdapat beberapa metode utama yang digunakan dalam pengujian aplikasi. Yang pertama ada tes data method, yaitu auditor membuat data uji buatan untuk melihat bagaimana sistem merespon data benar dan salah. Misalnya memasukkan nomor akun fiktif yang menguji apakah sistem ini menolak input yang tidak valid. Nah, yang kedua ada Integrated Test Facility atau ITF. Auditor membuat dummy entity di dalam sistem produksi untuk menguji transaksi tanpa mengganggu data asli. Metode ini memungkinkan auditor menguji aplikasi secara langsung dalam lingkungan nyata. Terus ada parallel simulation. Nah, di sini auditor menggunakan sistem independen miliknya untuk memproses data yang sama dengan yang diproses sistem klien. Hasil dari kedua sistem kemudian nantinya akan dibandingkan untuk melihat perbedaannya. Dan yang terakhir ada Embedded Audit Module atau EAM. Nah, ini adalah metode modern di mana auditor menanamkan modul audit otomatis dalam aplikasi. Modul ini dapat mendeteksi dan merekam transaksi abnormal secara real-time. Nah, pemilihan metode ini tergantung pada tingkat resiko, kompleksitas sistem, dan tujuan audit itu sendiri. Nah, di sini ada hasil yang diharapkan. Dari pengujian aplikasi komputer, ada beberapa hasil yang diharapkan oleh auditor dan manajemen. Yang pertama, diperolehnya bukti yang objektif dan dapat diuji ulang. Bukti ini harus menunjukkan apakah kontrol aplikasi telah berfungsi secara efektif. Yang kedua, ada auditor dapat mengidentifikasi kelemahan sistem baik dari sistem keamanan, efisiensi, maupun logika pemrosesan data. Yang ketiga, ada hasil audit akan menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas sistem, memperbaiki desain, kontrol, serta mendorong penerapan tata kelola TI yang lebih baik. Dengan demikian, hasil pengujian aplikasi bukan sekedar temuan, tetapi juga bahan perbaikan berkelanjutan bagi organisasi. Nah, namun proses pengendalian pengujian aplikasi komputer tidak lepas dari tantangan dan beberapa kendala yang sering dihadapi auditor, antara lain kurangnya kompetensi teknisi auditor dalam memahami sistem kompleks. Nah, solusinya adalah meningkatkan pelatihan dan memperoleh sertifikasi seperti Certified Information System Auditor atau CISA. Nah, di sini ada volume data yang sangat besar, terutama pada perusahaan dengan sistem ERP atau big data. Solusinya adalah gunakan analisis otomatis berbasis charts dan sampling data. Lalu ada kompleksitas sistem dan risiko keamanan data. Auditor itu harus bekerja sama dengan spesialis IT untuk memastikan pengujian ini tidak mengganggu operasional. Dan yang terakhir ada risiko data sensitif, yaitu yang bisa dicegah dengan menggunakan sandbox environment, data anonim, atau enkripsi. Dengan pendekatan yang profesional dan kolaboratif, semua tantangan ini dapat diatasi. Baik, selanjutnya ada teknik dan alat audit di sistem komputer untuk bilang CAATS. Di mana ini adalah alat dan teknik audit yang memanfaatkan teknologi komputer untuk membantu auditor dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap sistem informasi dan data elektronik organisasi. Nah, melalui CAPS ini, auditor itu dapat menggunakan komputer untuk menguji, menganalisis, dan mengevaluasi keandalan sistem komputer yang digunakan oleh perusahaan dalam memproses data akuntansi dan transaksi keuangannya. Menurut James A. Hall tahun 2016, CAPS ini yang merupakan seperangkat alat dan metode basis komputer yang membantu auditor dalam menguji pengendalian aplikasi, menganalisis data, serta menilai integritas sistem informasi secara efisien dan efektif. Sementara menurut Angel R. Otero itu tahun 2019 itu teknik audit berbasis komputer ini mengacu pada setiap penggunaan teknologi untuk melaksanakan fungsi audit seperti analisis data, ujian pengendalian dan pengambilan sampel yang memungkinkan auditor itu untuk menilai keandalan sistem teknologi informasi dan informasi keuangannya. Untuk secara sederhananya CATS ini adalah cara auditor untuk memanfaatkan komputer untuk mengaudit komputer. Nah, jika sebelumnya auditor itu hanya dokumen manual laporan cetak, ini karena adanya CAPS ini, auditor itu bisa mengakses langsung data transaksi dari sistem komputernya, bisa melakukan pengujian otomatis terhadap kontrol dan prosedur dalam aplikasinya, menentukan kesalahan, duplikasi, atau anomali data dengan cepat, serta auditor itu juga bisa menilai apakah sistem informasi yang digunakan itu sudah menghasilkan laporan yang handal sesuai dengan standar nantinya. Nah, dengan CATS ini sendiri, prosedur audit itu bisa menjadi lebih cepat
sangat objektif dan menyeluruh karena auditor itu bisa menganalisis data dalam jumlah besar tanpa harus melakukannya secara manual. Next. Selanjutnya ada pendekatan pengujian dalam CATS. Eh, yang pertama itu di dalam CATS ini ada dua pendekatan pengujian. Yang pertama itu ada black box testing dan ada white box testing, di mana untuk black box testing sendiri itu fokusnya itu untuk menilai input dan output sistem tanpa melihat proses internalnya. Eh, sistem sistem ini dianggap seperti kotak hitam, di mana auditor itu hanya melihat apakah hasil akhirnya itu wajar atau tidak. Nah, untuk pengetahuan teknisnya sendiri itu tidak memerlukan kemampuan teknis mendalam, itu hanya memahami sistem bisnis dan hasil yang diharapkan saja. Untuk tujuan pengujian dari black box testing ini itu untuk memastikan bahwa hasil akhir sistem atau outputnya itu sesuai dan masuk akal dibandingkan dengan data masukan atau inputnya. Eh, Sedangkan untuk sistem yang digunakan dalam black box testing ini itu cukup hanya sistem sederhana atau aplikasi yang hasil akhirnya itu dapat diverifikasi manual. Misalnya itu sistem penjualan atau hasilnya. Nah, sedangkan untuk white box testing sendiri itu fokusnya pada penelusuran proses dan logika program di mana di dalam sistem komputer ini auditor itu memeriksa bagaimana data itu diproses dan apakah kontrol internalnya itu berjalan dengan benar. Eh, untuk pengetahuan teknisnya sendiri itu membutuhkan keahlian teknis lebih tinggi, termasuk pemahaman logika program, struktur data, dan kontrol aplikasinya. Sedangkan untuk tujuan pengujiannya itu untuk memastikan bahwa proses pengelolaan datanya itu, data dan kontrol internalnya itu bekerja sesuai dengan kebijakan dari perusahaan. Sistem yang cocok untuk white box testing ini itu sistem yang lebih kompleks dan terotomatisasi, seperti sistem ERP, payroll atau inventory basis komputer. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis teknis CATS untuk ujian pengendalian. Di sini bisa kita lihat ada 7 teknik CATS. Yang pertama itu ada tes data method, di mana auditor itu membuat data uji berisi transaksi valid dan tidak valid untuk menguji bagaimana sistem itu menolak atau menerima data tersebut gitu. Untuk tujuan pengujiannya sendiri itu untuk menguji kontrol input dan pemrosesan seperti validasi batas nilai dan otoritas. Kelebihan dari tes data metode ini itu mudah diterapkan dan dapat menguji berbagai kondisi input. Sedangkan untuk kelemahannya itu tidak mencerminkan kondisi nyata secara penuh, hanya menguji sebagian logika aplikasinya saja. Contoh dari penerapannya itu auditor itu membuat transaksi pelanggan tanpa kode untuk memastikan sistem itu menolak data tidak validnya gitu. Yang kedua itu ada integrated test facility atau ITF, di mana auditor itu menyisipkan entitas fiktif atau dummy ke dalam sistem nyatanya, misalnya akun palsu atau departemen uji, lalu memproses transaksi uji itu bersamaan dengan data sebenarnya. Tujuan dari pengujian itu sendiri itu untuk menguji kontrol input, proses, dan output secara langsung di lingkungan sistem produksinya. Untuk kelebihannya sendiri itu dapat dilakukan secara berkelanjutan dan menghasilkan data uji yang realistis. Untuk kelemahan dari sistem ITF ini, itu ada resiko data fiktif itu tercampur dengan data aslinya dan perlu pengawasan ketat. Contoh penerapannya itu auditor itu membuat pelanggan fiktif dan memproses transaksi penjualan untuk melihat apakah sistem itu memperlakukannya seperti transaksi nyata. Yang ketiga itu ada parallel simulation, di mana auditor itu membuat program simulasi yang meniru klien, lalu memproses data yang sama di kedua sistem dan membandingkan hasilnya. Tujuan pengujian ini tuh untuk menilai apakah sistem klien itu memproses data dengan hasil yang benar dan konsisten. Kelebihannya sendiri itu memberikan bukti audit yang kuat dan cocok untuk sistem yang lebih kompleks. Untuk kelemahannya itu membutuhkan keahlian teknis tinggi dan pembuatan simulasi itu memakan waktu yang cukup lama. Untuk contoh penerapannya itu
auditor membuat program kecil untuk menghitung ulang gaji dan membandingkan dengan hasil sistem payroll perusahaan. Yang keempat itu ada EAM, itu auditor itu menanamkan kode audit langsung ke dalam aplikasi untuk mengumpulkan data secara otomatis saat sistem berjalan. Tujuannya itu untuk melakukan pemantauan transaksi secara real time atau audit berkelanjutan. Untuk kelebihannya sendiri itu memberi peringatan dini terhadap kesalahan atau kesalahan dan dapat digunakan terus-menerus. Sedangkan untuk kelemahannya, biaya implementasinya itu tinggi dan harus dirancang bersama tim TI dimulai sejak awalnya. Untuk contoh penerapannya itu, modul audit otomatis itu mencatat transaksi di atas batas nominal tertentu untuk diperiksa oleh auditor. Yang kelima itu ada sistem kontrol audit review file atau SAP, di mana sistem ini itu secara otomatis merekam transaksi mencurigakan dalam file khususnya untuk untuk dianalisis kemudian. Tujuan dari teknik itu ini tuh untuk mengidentifikasi aktivitas abnormal atau pelanggaran kontrol tanpa mengganggu sistem. Untuk kelebihannya sendiri itu tidak mengganggu operasi sistem dan menyediakan data audit spesifik untuk analisis lanjutannya. Sedangkan untuk kelemahannya itu tidak bersifat real time dan hanya mendeteksi kondisi yang sudah ditentukan saja. Untuk contoh penerapannya itu sistem ini mencatat semua perubahan data master pelanggan yang dilakukan di luar jam kerja ke file scrapnya sendiri. Yang keenam itu ada tracking atas snapshot teknik, di mana ini tuh untuk melacak jalannya satu transaksi dari input hingga output untuk melihat setiap langkah pemrosesan data. Tujuannya ini tuh memastikan alur logika program dan kontrol prosesnya itu berjalan sesuai dengan rancangan. Untuk kelebihannya itu memberi untuk kelebihannya itu memberi pemahaman rinci tentang pemrosesan data dan dapat mendeteksi kesalahan proses. Sedangkan untuk kelemahannya sendiri itu tuh kurang efisien untuk data besar dan memerlukan akses langsung ke sistemnya. Untuk contoh penerapannya itu auditor itu menelusuri transaksi pembelian dari input faktor hingga pencatatan persediaan. Selanjutnya ada base case system evaluation atau BCS, BCSE, di mana auditor ini membuat versi mini sistem base case dengan transaksi untuk membandingkan hasil sistem dari waktu ke waktu. Ini tujuannya itu untuk menilai konsistensi dan stabilitas sistem setelah adanya perubahan program. Untuk kelebihannya itu, uh, sistem ini dapat mendeteksi perubahan logika tanpa izin dan cocok untuk evaluasi periodiknya. Namun, sedangkan untuk kelemahannya itu kurang cocok untuk sistem yang sering berubah dan hanya untuk menguji skenario terbatas saja. Untuk contoh penerapannya itu auditor menjalankan transaksi dasar tiap bulannya untuk memastikan hasil sistem itu tetap konsisten. Nah, berikutnya ada Generalized Audit Software atau GAS, di mana ini adalah perangkat lunak audit serbaguna yang digunakan auditor untuk menganalisis dan menguji data elektronik dari berbagai sistem akuntansi. GIS ini membantu auditor untuk melakukan pengujian substantif dan pengendalian secara efisien melalui analisis seluruh populasi data, bukan hanya sampel kecil saja. Untuk fungsi utama dari GIS sendiri itu, yang pertama itu data extraction, di mana ini untuk mengambil data dari berbagai sumber seperti Excel, database, sistem ERP, atau file. Yang kedua ada data validation, di mana ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan dan keakuratan data, mendeteksi data dan data ganda atau data hilang. Yang ketiga itu ada sampling dan selection, di mana ini digunakan untuk melakukan pemilihan sampel secara acak, sistematis, atau berbasis kriteria tertentu. Yang keempat ada analisis statis dan perbandingan, di mana ini digunakan untuk total, menghitung total rata-rata tren serta membandingkan dua file untuk mencari perbedaannya. Yang kelima itu ada exception testing, di mana ini digunakan untuk identifikasi transaksi yang menyimpang dari kebijakan atau melebihi batas tertentu. Untuk yang terakhir itu ada reporting, itu digunakan untuk menghasilkan laporan audit secara otomatis dalam bentuk tabel, grafik, atau file digital. Contoh dari software GIS sendiri itu ada ACL. Ini tuh biasa digunakan untuk
secara luas untuk analisa data audit, ujian kepatuhan, dan deteksi kekurangan. Yang kedua ada idea atau interactive data extraction dan analisis, di mana ini digunakan untuk ekstraksi data besar dan analisis visual dengan fitur pelaporan otomatis. Yang ketiga ada Arbutus Analyzer, di mana ini mirip dengan SQL tetapi lebih modernnya. Ini banyak digunakan dalam analisis data real time. Selanjutnya ada Teammates Analytics, di mana ini terintegrasi langsung dengan Microsoft Excel. Ini biasanya cocok untuk auditor yang terbiasa dengan lingkungan spreadsheet. Yang kelima itu ada Top CATS dan Easy Analyze, di mana ini digunakan sebagai alat tambahan berbasis Excel yang membantu analisis cepat dalam audit sederhana. Ya. Yang terakhir itu ada manfaat CATS dalam pengendalian kerugian. Di mana penggunaan CATS ini tuh memberikan banyak manfaat bagi auditor dalam melakukan pengujian pengendalian sistem informasinya. Manfaat utama dari CATS sendiri itu ada yang pertama efisiensi proses audit, di mana CATS ini berfungsi untuk mempercepat proses pengumpulan dan analisis data, terutama untuk transaksi dalam jumlah besar. Auditor itu tidak perlu memeriksa data secara manual karena prosesnya itu dilakukan otomatis melalui komputer. Yang kedua ada peningkatan akurasi dan ketepatan, di mana dengan bantuan teknologi, auditor itu dapat menguji seluruh populasi data, bukan hanya sampel, sehingga hasil pengujian lebih akurat dan dapat diandalkan. Yang ketiga, ada deteksi kesalahan dan kekurangan itu lebih cepat, di mana CATS ini mampu mengidentifikasi anomali, duplikasi, atau transaksi mencurigakan secara. Yang keempat, ada analisis data yang lebih mendalam, di mana auditor itu dapat menggunakan software seperti ACL atau IDEA untuk melakukan analisis tren yang yang tren hubungan dan penyimpangan data secara statistik maupun logis. Yang kelima itu ada peningkatan efektivitas pengendalian internal, di mana CATS ini tuh mampu membantu menilai apakah prosedur kontrol aplikasi itu berjalan efektif, serta memastikan sistem itu mengelola data sesuai dengan kebijakan dan aturannya. Yang keenam itu ada mendukung audit basis risiko atau risk based audit, di mana dengan kemampuan analisis data yang luas ini, auditor itu dapat fokus pada area yang beresiko tinggi sehingga penggunaan sumber daya auditnya itu menjadi lebih efisien. Selanjutnya untuk tantangan dan pertimbangan dalam CATS sendiri itu, uh, meskipun komputer basis audit tools dan teknis ini itu menawarkan banyak manfaat, penerapannya juga menghadapi banyak tantangan dan hal yang perlu dipertimbangkan. Uh, Keberhasilan penggunaan CATS sendiri itu sangat bergantung pada kesiapan auditor, infrastruktur teknologi, dan dukungan organisasinya. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa tantangan dan pertimbangan dalam penerapan CATS sendiri. Yang pertama itu ada keterbatasan keahlian auditor, di mana banyak auditor itu belum memiliki keterampilan teknis yang memadai untuk mengoperasikan perangkat audit seperti ACL atau IDEA. Ini tuh diperlukan pelatihan dan peningkatan kompetensi TI agar auditor itu mampu memanfaatkan CRTS ini secara optimal. Yang kedua itu ada biaya implementasi dan pemeliharaan, di mana pengadaan software berlisensi, pelatihan staff, dan integrasi sistem itu memerlukan biaya yang cukup tinggi. Oleh karena itu, organisasi itu perlu mempertimbangkan biaya manfaat atau cost benefitnya sebelum penerapan CAATS ini secara penuh. Yang ketiga ada akses data dan keamanan informasi, di mana auditor ini sering menghadapi kesulitan mengakses data karena keterbatasan hak akses atau kebijakan keamanan perusahaan. Selain itu, perlu dijaga agar data sensitif tetap terlindungi selama proses auditnya. Yang keempat ada kompatibilitas sistem, di mana tidak semua CATS ini dapat berjalan di semua jenis sistem informasi atau database.
Auditor itu harus memastikan alat audit itu kompatibel dengan platform yang digunakan organisasinya. Yang kelima, ada risiko salah interpretasi hasil analisis, di mana analisis data yang kompleks itu dapat menghasilkan kesimpulan yang salah jika auditor tidak memahami konteks bisnis atau proses sistem secara menyeluruh. Yang keenam itu untuk dukungan manajemen dan infrastruktur TI, di mana keberhasilan penerapan CLTS sendiri itu sangat bergantung pada dukungan manajemen puncaknya dan tim IT dalam penyediaan data, akses, serta koordinasi teknis secara selama audit berlangsung. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika dari teman-teman ada pertanyaan, kami persilakan untuk mencantumkannya di kolom chat Google Classroom. Kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Lutfi dan teman-teman yang sudah menonton kami. Jika kami ada kesalahan dari perkataan maupun perbuatan kami mohon maaf. Kami kelompok 7, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.